Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya nak. Hari ini kita akan belajar tematik 2D, subtema 4, pembelajaran 5. Mari kita lihat sama-sama ya. Nah, kamu bisa lihat di halaman 187 sampai 188 di pembelajaran kelima terdapat wacana tentang pemilahan sampah. Mari kita baca sama-sama ya. Hari ini adalah hari Ahad. Keluarga Salman sedang melakukan kerja bakti di lingkungan rumah. Sofia membersihkan jalanan depan rumah. Ayah dan Salman sedang membuat lubang biopori di halaman rumah. Syahid membantu ibu memilah sampah. Keluarga Salman selalu mengolah sampahnya dengan baik. Di rumah Salman terdapat 3 jenis tempat sampah. Ada tempat sampah plastik, sampah kertas, dan sampah residu. Untuk sampah organik, keluarga Salman membuat lubang biopori di halaman rumah. Lubang biopori berguna sebagai makanan makhluk hidup yang ada di dalam tanah, seperti cacing dan akar tumbuhan. Sisa makanan, sisa tulang ikan dan ayam bisa masuk ke dalam biopori tersebut. Kemudian lubang biopori berguna juga untuk menyuburkan tanah nak. Sampah non-organik mereka pilah lagi menjadi sampah kertas, plastik, dan logam. Untuk barang-barang yang masih bisa dipakai, mereka melakukan reuse, reduce, dan recycle. Bila tidak bisa dipakai lagi, mereka membawanya ke bank sampah. Apa itu bank sampah? Bank sampah adalah pengelolaan sampah kering yang bernilai ekonomis. Sampah kering yang dibawa ke bank sampah dikumpulkan dan menghasilkan uang. Nah, di wacana pemilahan sampah ini, keluarga Salman ini mengolah sampahnya dengan baik. Mereka memisahkan antara sampah organik dan non-organik. Contoh dari sampah organik itu ada sisa-sisa makanan, seperti sisa daun, sisa sayuran, sisa tulang ayam, sisa tulang ikan. Nah, kalau misalkan non-organik itu ada sampah kertas, plastik, logam, dan lain-lainnya. Nah, mereka juga membawa ke bank sampah apabila sampah-sampah tersebut tidak bisa dipakai lagi. Mereka mengolahnya lagi di bank sampah, diberikan ke bank sampah. Apabila ditaruh di bank sampah akan menghasilkan uang. Nah, apakah kamu sudah tahu tentang biopori dan bank sampah? Apa yang kamu ketahui tentang biopori dan bank sampah? Nah, nanti ini Ibu jelaskan lagi ya. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu biopori dan bank sampah. Tadi kan kalau bank sampah itu adalah pengelolaan sampah kering yang bernilai ekonomis. Jadi seperti di dalam gambar ini, ibunya Salman membawa sampah-sampah yang sudah tidak bisa diolah ini ke bank sampah dan menghasilkan uang apabila dibawa ke bank sampah. Biopori itu adalah lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah. Lubang biopori berfungsi untuk sebagai lubang resapan dan dibuat dengan tujuan untuk mengatasi genangan air. Seperti ini ya nak, gambar dari lubang biopori tersebut. Dia dimasukkan ke dalam tanah dan dalamnya itu ada seperti dimasukkan daun, sisa-sisa makanan agar dia dapat menyuburkan tanah dan berguna untuk makanan makhluk hidup yang ada di dalam tanah seperti cacing dan akar tumbuhan. Seperti itu ya nak ya, pengertian dari biopori dan bank sampah. Kita lanjut. Nah, di wacana tadi kan ada
barang-barang yang dapat bisa dipakai itu Salman mereka melakukan reuse, reduce, dan recycle. Apa ya itu Bu? Pengertian dari recycle, reuse, dan reduce. Recycle itu artinya daur ulang nak. Dengan mendaur ulang bahan-bahan sampah agar dapat menjadi produk baru. Contohnya mendaur ulang kertas dan kaleng aluminium. Itu contoh dari recycle. Reuse. Reuse itu ada penggunaan ulang dengan menggunakan kembali kemasan atau produk yang sudah dipakai. Contohnya menggunakan kotak biskuit untuk tempat makanan nak. Bisa kita gunakan lagi agar hemat ya. Sedangkan reduce itu adalah pengurangan penggunaan dan sampah dengan mengurangi produk yang sampah yang tidak dapat didaur ulang atau digunakan lagi. Contohnya mengurangi penggunaan plastik kresek. Apabila kalau misalkan bundanya belanja, itu kan pasti kalau dari supermarket atau dari mall kita mendapatkan plastik, ya kan, dari pasar swalayan dapatkan plastik. Kalau bisa kita membawa keranjang belanjaan sendiri agar menghemat sampah plastik. Ini ya nak, pengertian dari reuse, reduce, dan recycle. Kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu halaman 190. Kamu lihat di situ ada dua gambar, di mana dua gambar tersebut merupakan kegiatan yang ada di kompleknya Salman. Gambar pertama itu melakukan kerja bakti di lingkungan rumah, dan gambar kedua itu melaksanakan kegiatan siskamling untuk menjaga keamanan lingkungan. Ya, yang pertama apa tadi? Ya, ini melakukan gotong royong ya nak. Kamu bisa lihat sendiri di gambarnya, ada yang membersihkan selokan, ada yang menyapu, ada yang membuang sampah. Nah, kalau ibu-ibunya apa biasanya nak kalau dalam gotong royong, yaitu menyiapkan makanan. Nah, pada saat malam hari ada yang menjaga wilayah lingkungan kompleknya Salman. Mereka itu melakukan siskamling pada tengah malam. Dibagikan jadwal, biasanya yang melakukan siskamling ini adalah bapak-bapak ya nak ya. Kalau begitu kita ke halaman berikutnya nak ya. Nah, mencari kata atau sikap kebersamaan dalam tabel. Yang mana ya? Di sini kan katanya masih acak-acakan. Mari kita cari sama-sama. Oke, kita lihat yang pertama. Ada yang bisa menemukannya nak? Kita lihat yang mana ya? Nah, ini yang Ibu lingkari, kamu perhatikan. Perhatikan di sini sampai I. Toleransi. Kelihatan ya? Kamu lihat yang mana huruf awalnya? T. Kita turun ke bawah. Apa bacaannya? Toleransi. Apa arti dari toleransi? Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati orang lain. Yang kedua, yang mana ya nak? Kerja bakti. Kok bisa kerja bakti Bu? Kenapa bisa jadi kerja bakti sayang? Kerja bakti ini juga menunjukkan sikap kebersamaan. Mereka sama-sama membersihkan lingkungan rumah, membersihkan halaman lingkungan rumah mereka. Lalu apa lagi nak? Ada yang menemukan lagi? Ya, kerja sama. Maka kita tarik garisnya sini sampai huruf A ini ya. Kerja sama juga termasuk sikap kebersamaan dalam masyarakat. Dalam mengerjakan pekerjaan dengan cara bekerja sama, maka pekerjaan kita akan semakin cepat dan semakin mudah. Ada yang menemukan kata lagi? Iya, menghormati. Sama, contohnya toleransi. Menghormati itu kita harus menghormati orang lain, menghormati sesama, menghormati teman, dan tidak boleh memilih-milih teman. Ini ya nak, untuk jawaban yang ada di halaman 191 tentang mencari sikap kebersamaan. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Di halaman 191 dan 192 ada teks tentang merawat hewan dan tumbuhan. Itu Salman dan Sahid nih. Mereka sedang
merawat hewan tumbuhan. Gambarnya ada di halaman 191 ya nak. Percakapannya ada di halaman 192. Salman dan Syahid memelihara ayam. Mereka rajin memberi makanan ayam. Keduanya mempunyai tugas masing-masing. Sementara itu, Ibu dan Sofia suka menanam pohon. Mereka menanam pohon buah dan bunga. Mereka menyukai pohon yang indah. Salman, Syahid, ayo kita beri makanan ayam. Kemudian Syahid menjawab, kenapa kita harus memberi makanan ayam, Kak? Salman, karena ayam membutuhkan makanan seperti kita untuk pertumbuhan. Oh iya ya, kalau ayamnya kurus, dagingnya pasti sedikit dan tidak enak. Iya, telurnya pun kurang bagus. Bagaimana dengan tumbuhan, Kak? Kata Syahid. Apakah tumbuhan juga membutuhkan makanan? Tentu saja, Dik. Tumbuhan melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanan. Apa arti fotosintesis, Kak? Kata Syahid. Fotosintesis adalah cara tumbuhan berhijau daun untuk menghasilkan makanan dengan bantuan sinar matahari. Alhamdulillah, Syahid jadi tahu tentang makanan hewan dan tumbuhan, kata Syahid. Dina, apakah kamu sudah merawat hewan dan tumbuhan yang ada di sekitarmu? Pasti sudah ya nak, kita harus sayang terhadap hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Di sini ada arti fotosintesis. Dijelaskan tadi, fotosintesis itu terjadinya proses makanan pada tumbuhan, yaitu dia melakukan mengolah makanannya. Jadi tumbuhan itu juga perlu makanan, nak. Mereka melakukan fotosintesis dengan bantuan sinar matahari, lalu ada zat hijau daun, dan mereka melakukan fotosintesisnya itu melalui stomata dan nanti menghasilkan oksigen untuk kita dan karbon dioksida. Nanti lebih jelasnya lagi fotosintesis itu kita pelajari sama-sama ya nak ya. Oke, mungkin pelajaran yang Ibu sampaikan sampai hari ini sampai sini dulu ya nak ya. Tetap semangat belajar di rumah. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.